A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wila. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wasalna ila as-salah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin. As-salah. As-salah lughatan ad-du'a. Ad-du'a bi khair. Wa qila hiya ad-du'a mutlaqan. Salah secara bahasa artinya ada yang menyatakan ad-du'a bi khair, menyeru dengan kebaikan atau mengajak kepada kebaikan. Atau ada yang menyatakan mutlak, yakni bil khair amla. Kemudian Syekh Mustafa menyebutkan di syarahnya, hiya afdalul ibadatil badaniyatil zahirah. Salat adalah paling afdalnya ibadah badaniyah yang zahirah. Limaza yaqul zahirah? Karena batinah, ibadah batin yakni hati. Karena salat adalah amalan yang pertama kali dihisab. Summa saumu, summa al-hajju, summa zakatu. Kemudian puasa, kemudian haji, kemudian zakat. Fa farduha afdalul furud wa nafluha afdalul nawafil. Fardunya salat paling afdalnya daripada fardu-fardu, sunnahnya salat termasuk paling afdalnya sunnah. Dimana? Kenapa lebih utama salat tadi? Kenapa tak puasa? Puasa dalam setahun cuma sebulan ya. Haji seumur hidup sekali. Zakat kalau yang kaya, yang mampu bayar zakat, ataupun zakat fitrah, ya kan? Maka solat tu ya takarrar, berulang-ulang, makanya dia afdal. Wa qala wa afdalu salawati salatul jum'ah. Paling afdalnya salat Jumat. Karena Jumat sayyidul ayyam, ya kan? Thumma asruha, kemudian asarnya di hari Jumat. Thumma asru ghairiha, kemudian asarnya selain hari Jumat. Ada binaan ala qaul anna salatal asri salatul wusta. Thumma subhaha, kemudian subuh di hari Jumat. Karena subuh asyaq, sulit ya. Waktu enaknya tidur. Thumma subuh ghairiha, kemudian subuh di lain hari Jumat. Thumma al-isya, kemudian isya. Thumma al-dhuhru, thumma al-maghribu. Wal ibadatul badaniyah al-batinah katafakkur was-sabr wa ridha bil qada wal qadar afdal min al-ibadatil badaniyatil zahirah hatta min as-salah. Ibadah badan yang batiniyah seperti tafakkur, sabar, ridha dengan qada dan qadar itu lebih afdal daripada ibadah badaniyah yang zahirah hatta salah, sehingga melebihi keutamaan daripada salat. Wa ta'ti salat banyak di makna, ada makna salat barakah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala ali abi aufa, yani barik alaihim. Wa salat bermakna rahmah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi
As-salah minal malaikah ad-du'a, istighfar. Wassalah minallah rahman. Tamam. Wa ta'ti ma'nal akhar li salah. Tamam. Wa syar'an aqwalun wa af'alun muftatahan bit takbir mukhtatamah bit taslim ghaliban. Secara syar'an, istilah, solat adalah aqwalun wa af'alun, perkataan dan perbuatan yang dimulai, yang dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, ghaliban, kebiasaannya. Aqwal di sini ada 5. Yang pertama takbiratul ihram, qiraatul Fatihah, tasyahud akhir, as-salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah tasyahud akhir, dan salam yang pertama. Tamam. Wa af'alun thamaniyah, perbuatan ada 8. Ini niat, karena niat fi'lul qalbi, perbuatan hati. Wal qiyam, berdiri, wal ruku', wal i'tidal, was sujud marratain, wal julus baina sajdatain, wal julus alladhi ya'qubuhu al-salam, wat tartib. Di sini berarti disebutkan as-salat adalah perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salat. Sini ada qaid wahtaraza biqaulihi ghaliban an salatil akhras. Salat orang yang bisu. Li'adamil aqwali fiha, karena orang bisu tidak ada aqwal di situ. Ya kan, bisu enggak bisa mengucapkan. Maka jadi disebut ghaliban. Oke. Adapun orang yang akhras, orang yang bisu, yajri ala qalbi. Ya, ini dia solat berarti di dalam hatinya dia baca. Tapi kalau ada orang yang bisunya karena arid, setelah dia baligh, kemudian dia belajar, maka kalau dia masih bisa harakah syafatain, yakni menggerakkan bibir, disunahkan menggerakkan bibir. Tamam. Demikian juga tidak masuk solat jenazah. Ma'anna solat jenazah, solat, tapi enggak ada af'al di situ. Solat jenazah cuman berdiri aja kan? Ada ruku'? Ada. Demikian juga salat orang yang sakit. Yakni orang yang mungkin di penjara, atau masalan ada orang misalnya di atas pohon. Macam mana dia solat? Diikat, atau orang yang diikat. Diikat enggak bisa bergerak. Maka dikait dengan ghaliban. Tapi terkadang juga dikatakan tidak butuh kepada kait ghaliban tersebut, karena definisi daripada solat, yakni bil asalah, asal daripada solat itu sendiri. Yakni solat memang aqwalun wa af'alun muftatahat bit takbir mukhtatamah bit taslim. Jadi tanpa perlu qaid ghaliban, asal solat seperti itu. Adapun yang orang yang diikat, orang yang sakit, ada karena ada sebabnya, ada hal yang menyebabkan dia seperti itu. Tamam. Kemudian salat tu wajibatun bil ijma'. Salat wajib dengan ijma'. Wattafaqu 'ala man jahadaha kafir. Orang yang mengingkari kewajiban solat, maka dia kafir. Ittifaq. Semua ulama ittifaq. Lakin ikhtalafu fil ladzi taraka as-salah. Orang yang meninggalkan solat muta'ammidan, secara sengaja. Muqirran bi fardhiha, meyakini kefarduannya.
Ya, ada khilaf. Dhahabal Hanabilah ila anna man taraka shalah muta'ammidan muqiran bi fardhiha kafir kharijun 'anil millah, keluar dari agama. Mereka yang meninggalkan solat secara sengaja tapi meyakini fardunya menurut Hanabilah, mazhab Hanabilah, kafir, keluar dari Islam. La yudfanu fi maqabiril muslimin, tidak dikuburkan di wala yarithuhu warathatuhu, wala yarithuhum warathatuhu, dia tidak bisa mewariskan hartanya. Wadah, hada mazhab Hambali. Istadallu bil ayat, yani wa aqimus shalah wa la takun minal musyrikin, dirikanlah salat dan jangan kalian menjadi orang-orang yang mafhumuhu ana man taraka shalah fahuwa musyrik. Kemudian beristidlal mereka bil ayat fa in tabu wa aqamu shalah wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Orang yang tobat, orang yang mendirikan salat, orang yang memberikan zakat, maka saudara di dalam. Fa mafhum man lam yuqimis shalah laisa bi ikhwanina fid din, maknahu annahu kafir. Wastadallu bi ayat fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u asy-syahawat. Mereka yang menyanyiakan salat, fasaufa yalqauna ghayya, maka mereka akan dilemparkan ke dalam ghayya. Al-ghay wadi min awdiyatin nar au bi'run min abariha, sumur daripada api neraka. Makna orang yang meninggalkan salat maka akan masuk neraka. Fahuwa ma'nahu kafir. Wastadallu bima rawahu Muslim an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna baina rajul wa baina syirki wal kufri tarkas salah. Qalu hadha sarihun aidan. Wastadallu bima rawahu Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i anna Abdullah bin Buraidah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal ahda alladhi bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafar. Hadha sorry, orang yang meninggalkan salat kafir. Wastadallu bima rawahu Ahmad an Abdullah bin Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dzakara shalah yawman faqala man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah wa man lam yuhafid 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Hamman wa Ubay bin Khalaf. Maknahu, orang yang meninggalkan salat berarti bersama Fir'aun, Hamman, Qarun. Wa ma yastahiquhu illa anahu kafir. Mithluhu. Misal orang yang masuk neraka. Wastadallu bi ahaditsin akhar, dengan dalil-dalil yang lain. Hadza mazhab wa dhahabal jumhur minal malikiyah wal hanafiyah wasyafi'iyah ila anna man taraka as-salah muta'ammidan muqiran bi fardhiha laysa bikafir lakinnahu min syiraril fasaqah, termasuk orang yang fasik. Mereka enggak kafir tapi termasuk orang yang fasik. Summa ikhtalafu, mereka para a'immah, hal yuqtal
16. ذهب المالكية والشافعية إلى أنه يقتل. يجب على إمام المسلم أن يقتل قصاص حدا لا ردة. Had la riddah, karena mazhab jumhur menyatakan bahwasannya mereka tidak murtad, tidak keluar daripada Islam. Wal Hanafiyah qalu la yuqtal, enggak dibunuh, lakinnahu yukhbas. Asy-Syafi'iyah wal Malikiyah pertama yastatib, disuruh untuk bertobat. Jika dia enggak mau bertobat, fa in tarakaha qatal, fa in shalla atlaqah, dibebaskan. Hanafiyah mengatakan yuhbas, dipenjara. Wa yu'mar bis shalah, diperintahkan untuk salat. Dan wa yudrab, dipukul hatta yusalli, sampai dia salat. Fa in lam yusalli yudrab, dipukul lagi dia sampai salat. Ada mazhab Hanafi. Tamam. Wastadallu al-jumhur biqaulihi ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru duna dzalik liman yasha. Makna orang yang masuk dalam masyiatillah, dalam kehendak Allah, maka bukankah kafir? Kenapa? Li'annal kafir la yadkhul fi masyiatillah. Orang kafir itu tidak masuk dalam masyiatillah. Tidak masuk dalam masyiat, apakah Allah akan mengazab, apakah enggak? La. Apakah Allah akan mengampuni apa enggak? La. Kafir la yadkhulu fi masyiatillah. Makna ayatnya berarti wa yaghfiru duna dzalik liman yasha. Termasuk liman yasha orang yang meninggalkan salat. Wastadallu bima rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa ghairuhuma min Ubadah bin Samit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal ibad faman jaa'a bihinna lam yudai' minhinna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'indallahi 'ahdun ay yudkhilahul jannah wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'indallahi 'ahdun in syaa'a 'adzabahu wa fa in syaa'a adkhalahul jannah. Mahal syahid in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a yudkhilahul jannah. Maknanya mereka juga masuk dalam masyiatillah. Jika Allah berkehendak maka akan diazab, jika tidak maka akan dimasukkan surga. Ma'nahu annahu laisa bikafir, dia bukankah kafir. Taib. Al-jumhur yahmiluna al-adillah allati istadalla biha al-hanabilah ala annaha liman jahadas salah. Dalil yang beristidlal Hanabilah itu mereka pahami hadis tersebut bagi orang yang meninggalkan salat karena mengingkari kewajibannya. Oke. Karena usuliyun itu mengatakan bahwasannya ad-dalil yujma ma'amkan. Dalil itu bisa dijama'u selama mungkin. Maka al-ula an yujma. Karena kalau memahami secara zahir hadis yang diistidlal oleh mazhab Hambali itu akan mengkafirkan hal-hal yang lain. Masalan, Rasulullah SAW berkata, la yazni zayani haina yazni fahuwa mu'min. Orang yang tidak akan berzina, orang yang berzina tersebut di saat dia berzina dia tidak mungkin berzina, maksudnya orang yang berzina tidak mungkin berzina. Fahuwa mu'min, di saat dia orang beriman tidak mungkin berzina. Makna
seandainya orang yang berzina, maka dia kafir. Walaisa ahadun minal ulama yaqul anna zani kafir. Boleh. Enggak mungkin dalam satu sifat bertemu diddannya. Kalau dia bukan mukmin, berarti dia kafir. Ya kan? Seandainya kita pahami secara zahir hadis tersebut, maka akan mengkafirkan hal-hal yang wahada khasir banyak. Demikian juga orang minum mudminul khamri, orang yang minum khamar, kafir dalam hadis, fi dhahiril hadis. Lakin ulama enggak ada yang mengatakan satupun orang yang minum khamar kafir. Maka dihamal hadis-hadis tadi tersebut kepada orang yang mengingkari kewajiban. Oleh bukan berarti makna jumhur mengatakan bukan kafir boleh meninggalkan solat. Sebenarnya solat adalah min syiraril fasaqah. Tamam. Enggak panjang ثم قال الصلاة المكتوبات وأوقاتها. Di saat solat ni banyak, solat di kita banyak solat lah. Alhamdulillah, ada solat fardu, ada solat sunnah. Solat sunnah ada berapa banyak? Alhamdulillah banyak solat Maka untuk mengetahui solat-solatnya tersebut butuh mengetahui waktunya. Mungkin di sini pembahasannya adalah solat-solat maktubah. Jadi waktu-waktu solat maktubah lebih berhak untuk didahulukan. Tamam. Faqala as-salatul maktubatu khamsun. Solat maktubah, yakni solat fardu itu 5. Fi kulli yaumin wa lailatin. Sehari semalam. Wajib. Walau takdiran. Walau secara takdiran. Mana takdir? Yakni di sini maksudnya penjelasannya akan masuk nanti hari Dajjal. Akan keluar Dajjal di akhir zaman. Katanya nanti apa? Sehari dia tuh kayak setahun. Ya kan? Hari pertamanya kayak hari keduanya kayak hari ketiganya kayak Jumat. Kemudian baru sisa-sisa harinya seperti hari-hari biasa. Di saat kemunculan Dajjal tersebut, apakah sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah masih solat?" Solat. Kaif? Bagaimana cara solatnya? Dengan ditakdirkan. Makna takdir dikira-kira. Misalnya sehari kayak seminggu Kapan solatnya? Misalnya solat duhur. Hari biasa, kita kira-kira hari biasa, biasanya antara solat duhur dan solat asar itu berapa jam? 3 atau 2 jam setengah misalnya. Ya kan? Setelah solat duhur, kadar waktu setelah itu solat asar. Demikian juga selanjutnya. Asar ke maghrib berapa jaraknya kira-kira? Setelah kita solat asar, kadar lewat waktu tersebut baru solat maghrib. Demikian juga puasa. Demikian juga ajal, yakni utang misalnya. Misalnya ada orang utang, janji bayar hari apa? Dikira nanti. Jam tentang hari Dajjal lama enggak bayar-bayar ya kan? Tamam. Ada mana walau takdiran. Wa yajibu kullun minha awwala waqtihil mahdud syar'an wujuban muwassa'an. Wajib solat tersebut di awal waktunya, tapi wajibnya secara muwassa'. Bimakna yakni seandainya masuk waktu solat, apa yang diwajibkan kepada seorang? Yang pertama pilihannya adalah dia solat atau azam. Oke, karena wajib muwassa', ada wajib muwassa', ada wajib mubayyan'. Wajib muwassa' itu yakni perbuatan yang kita kerjakan ibadah di dalamnya dan masih memuat waktu yang lain. Oke, kalau mubayyak
itu nggak bisa, misalnya kayak puasa. Mungkin nggak di puasa kita lakukan ibadah, maksudnya cuman hanya bisa melakukan puasa. Mudayya. Boleh. Jadi wajib puasa sampai tersisa waktu yang muat untuk melakukan solat. Bi akhaffil mungkin, yakni kita lakukan hanya fardunya saja, maka di saat waktu sudah seperti itu menjadi waktu yang sempit. Tamam. Baik. Bada al-musannif bi-dhuhri. Qal al-dhuhru. Jadi dimulai dengan zuhur. Di dars Syekh Mustafa menyebutkan bahwasanya Imam Syafi'i di qaul al-qadim itu menyebutkan yang pertama kali subuh. Biasa dimulai dengan subuh karena awal waktu nahar dimulai dengan waktu salat subuh. Tapi kemudian dipilih oleh para ulama setelahnya Syafi'iyah itu memulai dengan zuhur karena salat yang pertama kali Nabi salat beserta Jibril. Salat kan difardukan di malam Isra Mi'raj, di Isra. Pada subuh hari tersebut belum wajib. Yang wajib di saat zuhurnya. Karena subuh hari itu belum diajarkan Nabi kaifiyah salat, maka tidak wajib. Baru Nabi diajarkan waktu zuhur. Maka dimulai kebiasaan para ulama dengan waktu zuhur. Wa liqaulihi ta'ala aqimis salata liduluki syamsi. Duluk yakni zawal. Dinamakan salat zuhur banyak karena dilakukan zahiratun fin wastan nahar, yakni dilakukan di pertengahan hari zahir. Atau karena salat yang pertama kali muncul di dalam Islam, yakni salat yang pertama kali dilakukan, diajarkan oleh Jibril. Atau karena dilakukan waktu zahirah, yakni waktu har, waktu panas. Tamam. Wahya arba'u raka'atin. Salat zuhur tammahnya adalah 4 rakaat. Wa maksuratun raka'atani. Maksurnya kalau dikasar 2 rakaat. Wa awwalu waqtiha zawalu syamsi. Ay aqiba waqti zawal. Awal waktunya adalah zawal syams. Wa akhiruhu masiru dhilli kulli syai'in mithlahu siwal istiwa. Awal waktunya zawal. Zawal itu yakni mailnya matahari anwastis sama, dari pertengahan, ya. Matahari terbit dari matahari terbit dari timur. Jadi barat kiamat. Matahari terbit dari timur. Di saat dia terbit, ya kan? Masalan ada syakhis, masalan ada kita tancapkan satu kayu, ya kan? Matahari terbit dari timur, ya kan? Di saat terbit di syakhis nih, di kayu nih masalan, keluar dia bayangannya, ya kan? Kemudian naik, matahari naik sampai dia istiwa. Di istiwa itu biasanya di sebagian daerah itu nggak ada bayangannya, yakni amudian, yakni lurus, memang ada bayangannya. Nah, kemudian turun mataharinya ke arah maghrib, barat. Kemudian muncul, ya kan? Nah, di saat zawal matahari itu, di saat mataharinya bayangannya itu ke arah masyriq, berarti ke arah timur, karena mataharinya udah ke arah bayangannya ke arah timur. Maka di situ masuk waktu zuhur, zawal. Oke, perlu sih gambar nggak sih?
Wadah ya? Ada awal waktunya. Akhirnya tuh sampai jadi bayangan segala sesuatu misal dia selain bayangan istiwa, siwal istiwa. Maka saya bilang tadi sebagian daerah itu di saat mataharinya istiwa di pertengahan itu ada bayangan sedikit. Ya kan? Katakanlah 5 cm. 5 cm. Kemudian di saat bayangan tuh sama dengan syakhis, dengan kayu tadi itu, sama nih. Kan tadi ada bayangan istiwa tuh. Pasti lebih sedikit. Nah, bayangan yang lebih itu tidak dianggap. Oke. Berarti di saat bayangan benda tadi itu sama dengan dia, maka di situ akhir waktu zuhur. Setelah itu bertambah sedikit bayangannya, baru masuk waktu tamam. Kemudian di syarahnya Syekh Mustafa menyebutkan waktu lidzuhur ini ada 7 waktu. Yang pertama waktu fadilah. Kita baca waktu fadilah. Waktu fadilah ay waqtun li iqa'is salati fihi fadilatun zaidatun binisbati lima ba'dah. Waktu iqa'is salah, untuk melakukan salat di dalam waktu tersebut terdapat fadilah zaidah yang lebih binisbah dibandingkan kita lakukan setelahnya. Kapan dia? Wa huwa awalul waqti bihaitsu yasa'uha wa ma yutlabu ma'aha wa li ajliha walau kamalan. yakni mulai awal waktu di mana cukup untuk kita kerjakan solat dan apa yang dituntut untuk dilakukan, yakni bersuci, dan wali ajliha, kenapa kita lakukannya. Sebagian ulama itu menentukannya dengan dikadar dengan kadar makan. Makan bukan makan yang kenyang banyak ya, lukmah sebagian. Misalnya kita lapar kali, sebatas kita makan itu cukup, kuat kita. Oke, jadi kadarnya itu dikadar dengan makan, ya kan? Kemudian qadha hajat, mencari air bagi orang yang tidak ada air, atau tayammum. Kemudian mandi, menghilangkan najis, pakai baju, ya kan, menutup aurat, ya kan? Kemudian tazyin li salat, pakai imamah, pakai peci, ya kan? Segalanya itu. Kemudian ijtihad kiblat, kemudian waktu azan, menunggu jamaah, iqamah, beserta waktu salat, itulah kadar waktu fadilah. Kam ya'khudh minal waqti. Berapa lama kira-kira itu? Waktu fadilah. Begitu masuk waktu salat, sekedar kadarnya itu, maka di situ masih waktu fadilah. Masalan pakai baju berapa lama? Hah? Ya, 2 menit. Jangan 2 menit, kita laki-laki. Perempuan mana sampai 2 menit lebih kan? Nah, jadi sekedar katakanlah waktu 15 menit. Setelah masuk waktu 15 menit setelah masuk waktu, masih waktu fadilah. Tayyib. Waktu ikhtiyarin ay yukhtaru iqa'us salati fihi. Makna waktu ikhtiyar yakni waktu yang dipilih untuk melakukan salat di waktu tersebut binisbati lima ba'dahu, dibandingkan setelahnya. Kapan mulainya? Wa huwa min awwali waqti dhuhri ila an yabqa min al-waqti ma yas'uha. Jadi waktu fadilah, waktu ikhtiyar itu sama masuknya. Waktu fadilah, waktu ikhtiyar sama-sama di awal waktu masuknya. Dah. Sampai kapan dia? Sampai tersisa waktu mungkin kita lakukan salat secara sempurna. Baik. Wa waktu jawazin bila karahah. Waktu jawazin bila karahah. Waktu boleh melakukan salat dengan tanpa makruh. Maknanya yakni waktu yang boleh kita akhirkan di waktu tersebut. Bukan salat boleh apa enggak di waktu tersebut. Karena salat memang boleh di waktu itu. Maknanya
yang memang boleh kita akhirkan solat di waktu tersebut. Yani waktu yajuzu iqa'u salati fihi bila karahah. Waktu yang boleh kita lakukan solat, melakukan solat di situ dengan tanpa makruh. Berarti waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz masuk sekalian. Kemudian berakhir waktu fadilah pertama kali. Kadar waktu yang tadi kita sebutkan. Wa yastamiru. Kemudian berlanjut kepada waktu ikhtiar dan waktu jawaz bila karahah sampai kadar yang disebutkan. Wadah? Tamam. Kemudian wa waqtu hurmah. Waktu haram. Ay waktu yahrumu ta'khiru ilaihi. Yani waktu yang haram kita akhirkan solat, bukan waktu haram kita solat di situ. Wadah ya, paham ya? La iqa'uha fihi, bukan melakukan solat di situ yang haram. Tapi mengakhirkan solat di waktu itu haram. Kapan dia? Wa huwa akhirul waqti bihaitsu yabqa minal waqti ma la yas'uha bitamamiha. Yani akhir waktu di mana tidak tersisa daripada waktu tersebut untuk melakukan satu salat secara sempurna. Wa in waqa'atis salatu adaan. Walaupun salat tersebut bi an adraka raka'atan fa aktsara fil waqti fa huwa ada'un ma'al ithmi. Walaupun dia mendapati satu rakaat atau lebih di dalam waktu, maka dia ada beserta dia berdosa dia karena mengakhirkan solat dia sampai kepada waktu haram. Paham? Sah. Di sini khilaf bainal usuli. Perlu kalian tahu waktu ibadah tu ada waktu-waktu yang ditentukan. Sah. Waktunya mahdudah. Yani misalnya solat, puasa, ada waktu-waktu yang ditentukan. Ibadah ada waktu yang ditentukan. Al-ibadah fu'ilat fi waqtiha fahuwa ada. Ibadah yang dilakukan di dalam waktunya maka disebut dengan ada. Hunalah khilaf. Enggak ada khilaf baina ulama bahwasannya ibadah yang dilakukan di dalam waktunya maka disebut dengan ada. Taib. Wal ibadah fu'ilat min ba'dihi yani fi kharijil waqti, di luar waktunya fahuwa qada. Taib. Al ibadah fu'ilat ya ba'daha fi waqtiha wa ba'daha fi khariji waqtiha. Ibadah yang dikerjakan sebahagiannya di dalam waktu dan sebahagian yang lain dikerjakan di luar waktu. Apakah dia ada? Apakah dia qada? Masalan, kita solat asar. Solat asar 4 rakaat. 2 rakaat kita lakukan masih di dalam waktu. Dah, 2 rakaat lagi di luar waktu. Udah masuk waktu lain. Misalnya waktu kita solat asar, ya kan? Saking udah telatnya, kita solat 2 rakaat masih di dalam waktu. Begitu rakaat ketiga azan maghrib. Maka 2 rakaat yang belum kita kerjakan, apakah dia disebut qada atau ada? Ada khilaf baina ulama. Suliun mengatakan bahwasannya talat qaul. Qaul yang pertama, kulluha ada. Semuanya ada. Jadi kalau kita dapat solat 1 rakaat aja di dalam waktu, sisanya di luar waktu, maka semua ibadah itu disebut ada. Qaul yang kedua, bahwasanya kulluha qada. Semuanya qada. Qaul tsalits, pendapat yang ketiga, ma fu'ilat fi waqti ada, wa ma fu'ilat fi kharijil waqti qada. Ya,
Jadi yang dikerjakan di dalam waktu ada, yang di luar waktu qada. Wal adhar qaul awal. Qaul yang pertama kulluha ada. Semuanya ada. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man adraka raka'atan min salati subhi faqad adraka as-salah. Man adraka raka'atan min salati subhi qabla an tatlu'a syams, sebelum terbit matahari, faqad adraka as-salah, maka dia mendapati salat. Fawasafan Nabi mensifati orang yang mendapati satu rakaat salat mudrik. Ya, maka dia dianggap orang yang salat. Faqad adraka salat. Maka dia ada. Tamam. Qala nadhim apa? Wa fi'lu dzil waqti bihi ada'u. Wa fi'luhu min ba'dihi qada'u. Wa hal ada'un aw qada'un in yaqa' wa ba'duhu wal ba'du min ba'dihin waqa'. Wa fi'lu dzil waqti bihi ada'u, mengerjakan perbuatan yang memiliki waktu, bihi di dalam waktu, ada. Ya. Wa fi'luhu min ba'dihi, yani min khurujil waqti, wa fi'luhu min ba'dihi qada'u, mengerjakan di luar waktu qada. Khilaf wa hal ada'un aw qada'un in yaqa' wal ba'du minhu wal wa ba'dun bihil ba'du ba'dahu waqa. Kalau dilakukan di luar waktu sebagian, di dalam waktu sebagian. Tamam. Wadah. Ada waktu hormat. Wa qala wa waqtu daruratin. Waktu darurah wa huwa akhirul waqti idza zalat mawani'u wujubi shalah min nahwi haidin wa nifasin wa junudin wasiba. Waktu darurah yakni akhir waktu apabila hilang mawani wajib salat, apabila hilang hal-hal yang bisa menghalangi untuk salat, kewajiban salat, semisal haid, nifas, gila atau anak kecil. Wa kana al-baqi min al-waqti qadra takbiratin fa akthara ila qadri zamanin la yas'uha bi akhafin mumkin. Kemudian waktu yang tersisa itu kadar takbiratul ihram atau lebih, di mana tidak cukup untuk melakukan salat secara sempurna bi akhafi mungkin, yakni kita ambil fardu-fardunya saja, tidak mungkin kita lakukan salat secara sempurna. Oke, ada waktu darurah, yakni akhir waktu di saat hilang mawani, hilang hal yang menghalangi untuk solat, kemudian kadar yang tersisa daripada waktu tersebut hanya muat takbiratul ihram atau lebih, di mana tidak muat untuk melakukan solat bi akhafin mungkin, yakni mengambil fardu-fardunya saja. Maka wajib bagi dia solat sebelumnya dan solat di saat waktu itu. Masalan, perempuan haid di waktu darurah. Kita katakan waktu darurah, masalan, berapa kadar orang solat yang solatnya itu mengambil fardunya saja, tidak melakukan sunnahnya, yakni tidak membaca iftitah, ya kan? Tidak membaca subhanallah, tidak membaca surat, cuman fardunya aja. Berapa menit? Katakanlah 3 menit, 4 menit. 3 atau 4 menit. Kadar waktu itu 4 menit lagi, masalah masuk waktu asar. 4 menit lagi masuk asar. Kemudian hilang mani haid, masalan haid dari pagi atau kapan haid, kemudian sisa waktu 4 menit lagi mau masuk waktu asar, naqa, suci, ya kan? Maka wajib bagi dia untuk apa yang wajib bagi perempuan? Mandi, bersuci, ya kan?
kemudian solat. Nggak mungkin dia lakukan solat di waktu itu, ya kan? Maka apa yang dia wajibnya? Wajib dia mengqadha solat zuhur. Karena zuhurnya masih sisa. Oke. Demikian juga masalah orang gila atau orang nifas. Kalau seandainya dia sucinya tuh di waktu asar, katakanlah 4 menit lagi, di mana tidak mungkin kita lakukan kurang dari 4 menit berarti, di mana tidak mungkin kita lakukan solat di akhafin mungkin dengan kita ambil fardunya saja, nah, suci. Maka wajib dia mengqadha zuhur dan asar. Apa yang pernah lakukan? Bersuci, ya. Kemudian solat sahib waktu, yakni solat sahibatil waktu, solat maghrib, dah. Kemudian baru qadha solat zuhur dan solat asar. Kenapa? Karena waktu itu zuhur, asar dijamak kan? Kenapa dijamak? Lil hajah. Karena ada safir. Wa min babil aula untuk dijamak lid darurah. Jadi di saat perempuan atau orang yang hilang mawani wajib salat di waktu darurah, maka aula untuk dia untuk mengqadha salat yang sama kayak orang yang musafir. Betul ya? Kalau misalnya dia suci waktu maghrib, dah, suci waktu maghrib, di akhir waktu maghrib masalah, apakah zuhur wajib qadha? Asar wajib qadha? Lah, karena asar tidak dijamak dengan maghrib. Kalau dia suci di akhir waktu asar, ya, apakah maghrib wajib qadha? Hah? Wajib enggak? Karena asar dan maghrib tidak dijamak. Kalau di waktu subuh, akhir waktu subuh, akhir waktu isya, jamak wadah ya. Itu masuk daruratnya. Ayo. Ini termasuk daruratnya. Nah, karena itu sholat yang bisa dijamak. Wa waqtu 'udhrin ay waqtu sababuhu al-'udhru wa huwa waqtul 'asri liman yajma'u adh-dhuhra ma'al 'asri jam'ata ta'khir. Waktu uzur, yakni sebabnya uzur, yaitu waktu asar bagi orang yang menjamak zuhur beserta asar jamak ta'khir. Disebut dengan waktu uzur. Wa waqtu idrak disebut dengan waktu idrak. Waktu idrak yakni wal waqtu alladhi turi'a ba'dahu mani'un min wujubi shalah ka haidin wa junudin bihaisu yakunu qad madha min awalil waqti zamanun yasa'u shalah faqat. Ini waktu idrak, kebalikan daripada waktu darurah tadi. Waktu darurah tadi itu memang dia awalnya tidak suci. Sementara waktu idrak, di saat masuk waktu salat, dah, baru datang mani. Di saat masuk waktu salat, datang masalah masuk waktu salat, dah. Kemudian berlalu waktu tu, masalah waktu masuk waktu salat, tapi enggak langsung dilakukan salat, sehingga lewat waktu tu sebatas muat satu kita lakukan satu salat secara sempurna. Maka di saat seperti ini dia nanti wajib mengqadha salat. Wadah. Masalan masuk waktu zuhur.
suci, ya kan? Atau nggak gila seorang. Nah, lewat waktu tu, di mana waktu katakanlah lewat 15 menit. 15 menit itu mungkin untuk kita bersuci, mungkin kita untuk menutup aurat, ya kan? Azan, iqamah, menunggu jamaah segala macam, waktu yang kita sebutkan tadi. Lewat waktu 15 menit itu, turi'a alaih, datang mawani min wujubi solah. Maka di saat seperti itu dia tidak bisa lagi solat kan? Karena ada mani. Taib. Waktu itu dia nanti setelah dia suci dia wajib qadha. Paham? Karena dia masuk waktu dalam keadaan suci. Taib. Halo, wadah. Jadi kalau udah jelas nih, kedepannya juga masalah waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz, kita lewatin aja terus, nggak perlu kita baca lagi penjelasannya, sebagiannya aja. Tamam. Waqal wal asru wal asru wahya arba'u rakaatin, secara tammahnya 4 rakaat. Wa maqsurah, kalau dikasar 2 rakaat. Wahya as-salatul wusta, salat usta, yakni salat usta fi qaulillahi ta'ala hafidhu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. 'Ala al-asah. Jadi sebagian ulama menyebutkan fi ta'yin ma'na al-wusta. Apa makna kalimat usta? Makna usta yakni al-fudla. Hafidhu 'ala as-salawati wa salati wusta, yakni salatul fudla, salatul fadilah. Salatul fadilah. Karena al-fudla ya al-wusta yakni ta'nis daripada awsat. Afdalu tafdil. Awsat. Ini wa ja'alnakum ummatan wasatan. Wasatan yakni afdal. Fadlan. Mana yang afdal. Hada makna al-wusta. Sebagian menyatakan makna wusta al-mutawasitah baina tarfain. Yakni mutawasitah baina tarfain maknanya solat yang dilakukan di antara dua sisi. Dua sisi. Masalah salat subuh. Ada al-qaul yang menyatakan bahwa salat wusta itu adalah salat subuh. Salat subuh dilakukan di antara malam dan siang. Baina taraf. Mutawassithah. Pertengahan di antara dua sisi. Lakin ahlul lughah menyatakan bahwasanya makna al-wusta laisa mutawassithah. Karena al-wusta ta'nis daripada afdalu tafdil ma yaqbalu tafaddul. Sesuatu yang bisa menerima tafaddul, lebih kurang. Ya kan? Jadi hada dia fadil, tapi dia lebih afdal. Maka tidak terima. Salat asar alal asah adalah salat wusta. Sebagian ada yang menyebutkan salat Nah, yani Ibnu Arabi Al-Hafidh Ibnu Arabi min al-Malikiyah itu menyebutkan salat wusta ada 7 kaul. Ada yang menyebutkan salat Jumat, ada yang menyebutkan salat subuh, ada yang menyebutkan salat zuhur, salat asar, salat maghrib, kemudian salat mubhamah. Mana mubhamah? Yakni tidak ditentukan salat yang mana. Ada yang menyatakan semua salat. Khilaf baina ulama, khilaf tawil. Al-Hafidh Syarafuddin Ad-Dimyati menyebutkan 20 kaul.
ditambah sama Syekh Muhammad Tamil Gunnun minal Maghrib, ditambah 2. Jadi 22 kaul tentang masalah solat usta. Waqal kulluha dha'if, semuanya dhaif. Wal mashhur madhhaban, 2 mazhab. Salatul subhi atau salatul asar. Salat subuh atau salat asar. Al-Hanafiyah wal Hanabilah wa aktsaru Syafi'iyah itu menyatakan bahawa salatul asri salatul wusta. Salat asar adalah salat usta, di mana hafidhu ala salati wa salatil salatil wusta. Mereka biistidlal bima rawahu Muslim an Ali radhiyallahu anhu fi yaumil ahzab, pada peperangan. Kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala syaghaluna bis salatil wusta salatil asri mala'allahu buyutahum nara. Jadi kata Ali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat peperangan Ahzab itu mereka disibukkan dengan peperangan sehingga tidak solat asar. Nasnya di mana? Syaghaluna bis salatil wusta salatil asri. Nabi menyebutkan bahawa salat usta adalah salat asar. Ayat istidlal daripada mazhab jumhur. Wal malikiyah wa ta'ifatun minasy-syafi'iyah menyebutkan bahawa salat usta adalah salat subuh. Mereka biistidlal dengan riwayat dari mushaf Aisyah dan Hafsah. Ini di saat Maula Aisyah menuliskan mushaf, kata Aisyah, jika sampai di suatu ayat nanti adzinni, yakni kasih tahu aku. Gitu. Ini sampai di ayat hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa salatil asri. Dah. Apa wajhul istidlal? Al-ataf yaqtadi mughayyarah. Dah. Ataf tersebut menunjukkan mughayyar. Enggak mungkin diataf salat asar kepada salat wusta kalau maknanya sama. Boleh? Faham maksudnya? Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qala Aisyah wa salatil asri. Al-ataf yaqtadil mughayyarah. Tidak mungkin ataf menunjukkan kepada maka salatul wusta di situ adalah maknanya salat subuh dengan ditambah dalil yang lah. Kemudian mereka juga beristidlal dengan nadhar, karena di salat subuh ada kunut. Lebih ala mazhab Maliki sama mazhab Syafi'i bahwasanya kunut, ada kunut mereka kan. Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Al-qunut qumu lillahi qanitin. Nah, walaupun qanitin di mana? Sakitin, yakni di mana? Diam. Wasadalu, kemudian mereka beristidlal dengan nadhar juga bahwasanya salatul subhi asyad, lebih sulit dilakukan. Maka dia termasuk salat usta. Ini salat fadilah. Wadah. Baik. Wal 'asr wa hiya 4 raka'atin wa awwalu waqtiha idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu wa zada qalilan. Awal waktunya adalah apabila bayangan segala sesuatu itu sama dengan dia wa zada qalilan. Kemudian tambah sedikit. Siwa ziwal istiwa, selain bayangan istiwa. Kalau istiwa ada bayangan. Wadah tak? Jadi di saat bayangan tersebut sama dengan benda tadi, misalnya kita letakkan tongkat kayak gitu, kemudian bayangannya sama dengan tongkat tadi itu. Wazada qalilan, kemudian bertambah sedikit. Di situ masuk waktu asar.
Wa akhiruhu waktu maghribi jami'il qursi syamsi. Akhir waktunya tersebut adalah terbenamnya seluruh matahari. Taib walil asri samaniyatu awqat. Asar juga itu memiliki 8 waktu. Yang pertama waktu fadilah. Sama kayak tadi. Awal waktu, kemudian sampai muat seluruh salat beserta apa yang dilakukan tadi. Sebagaimana kita sudah jelaskan. Wa waktu ikhtiarin. Waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar masuk besertaan waktu fadhi. Wa yastamir, berlanjut sampai bayangan sesuatu tersebut mithlai. Siwa dilul istiwa. 2 kali bayangan tersebut. Dah. Wa waktu jawazin bila karahah, masuk waktu jawaz dengan tidak makruh sama dengan waktu fadilah dan ikhtiar, kemudian berlanjut sampai kepada isfirar syam. Matahari ke kuning. Wa waktu jawazin ma'al karahah, waktu boleh beserta karah. Makna waktu boleh beserta karah yakni makruh mengakhirkan solat di waktu itu tanpa uzur, yakni dimulai daripada minal isfirar ila an yabqa minal waqti ma yasa'u salata bi akhafil mumkin, sampai tersisa waktu untuk kita lakukan solat bi akhafil mumkin, yakni kita lakukan fardunya saja. Ada waktu jawaz bila karaha. Wa waktu hurmah juga seperti itu, akhir waktu di mana tidak muat kita lakukan salat secara sempurna. Walaupun kayak tadi saya bilang 1 rakaat dia dapat. Dia dosa mengakhirkan salat di waktu itu. Maka disebut waktu. Waktu darurah sama kayak saya tadi, waktu darurah di waktu asar, yakni akhir waktu apabila hilang mawani salat, maka wajib salat asar waktu itu, ya kan? Tapi la yumkin salat asar waktu itu, karena pasti di saat dia mandi, bersuci, keluar waktunya kan, habis waktunya kan. Apa yang wajib bagi dia berarti bersuci, mandi bersuci, kemudian salat sahibul waktu lu. Habis waktu asar, masuk waktu maghrib. Salat sahibul waktu. Waktu maghrib salat. Ba'da salat maghrib qada. Qada zuhur sama qada asar. Tamam. Wa waktu uzrin kayak tadi juga, waktu zuhur bagi orang yang menjamak waktu beserta asar. Waktu asar beserta zuhur. Jamak takdim. Demikian juga waktu idrak. Waktu idrak seperti tadi, pertama dia suci, kemudian datang mawani salat. Tamam. Waqal wal maghrib. Maghrib huwa ismul makan min al-ghurub. Maghrib dinamakan dengan maghrib karena dilakukan setelah terbenamnya matahari. Wahya tammatun 3 raka'atin. Salat maghrib 3 rakaat secara sempurna. Wala yushra'u qasruha. Salat maghrib ada qasarnya. Macam mana salat maghrib qasar? 1,5. Salat 1 rakaat, kemudian setengah. Enggak ada kasar salat mah. Wa awalu waqtiha ghurubu qursi syams. Awal waktunya terbenam seluruh kurs itu lingkaran matahari. Ya. Lingkaran matahari itu terbenam seluruhnya. Maka di situ masuk waktu maghrib. Yakni cara tandanya gimana? Dia biasanya hilang cahayanya tuh, syi'a'an nur tuh. Kalau di gunung, kan kurs matahari itu, kalian pernah lihat gambar anak kecil yang gunung, terus ada matahari di tengahnya. Nah itu sampai terbenam semua matahari itu ya kan. Tapi kursnya tuh, cara tandanya mana? Biasa hilang cahayanya tuh dari ru'us jabal. Kita lihat misalnya kalau kelihatan gunung, misalnya tandanya kelihatan gunung, cahayanya itu hilang. Atau daripada haitan, bangunan-bangunan, cahayanya udah nggak ada. Alhamdulillah ala kulli hal, sekarang teknologi udah maju, masuk waktu langsung dari api itu. Nah, penting untuk kita ketahui, seandainya kita di posisi
tidak ada i'lam di situ, nggak ada i'lan yang bisa memberitahu kita. Maka kita caranya untuk mengetahui adalah melihat matahari. Wa akhiruhu, akhir waktu maghrib, ghuyubatu syafaqil ahmar. Ghaibubatu syafaqil ahmar, terbenamnya atau hilangnya, hilang syafaq ahmar. Syafaq sebenarnya diitlakkan kepada ahmar, tapi makna murad di sini adalah daw, cahaya merah. Syafaq sebenarnya idza utliqa yutabadar ilal ahmar. Di saat disebutkan syafaq biasa langsung terpahami makna ahmar, tapi makna syafaq di sini adalah cahaya. Ini hilangnya cahaya kemerahan secara sempurna. Taib. Wa taraza bil ahmar ani syafaqil asfar wal abyad. Berarti tidak termasuk syafaq asfar, kekuning-kuningan dan abyad. Maka waktunya itu berakhir waktunya itu memang di saat hilangnya cahaya kemerah-merah. Tamam. Wal maghrib juga terdapat 8 waktu fadilatin wa ikhtiyarin wa jawazin bila karahah, sebagaimana sudah kita jelasin tadi. Wa waktu jawazin bi karahah, waktu jawaz makruh, yakni di saat tersisa waktu untuk melakukan salat. Semua waktu hurmatin wa waktu daruratin, sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Kemudian waktu uzrin bagi orang yang menjamak maghrib beserta isya ta'khiran. Wa waktu idrakin kama sabaqa syarhu mithalihi, sebagaimana sudah dijelaskan. Wal isya'u wa hiya 4 raka'atin, secara sempurna 4 rakaat, wa maqsuratun raka'atani, dikasar 2 rakaat. Wa awwalu waqtiha ghuyubatu syafaqil ahmar, ghaibubatu syafaqil ahmar, hilangnya cahaya merah-merahan. Tadi di akhir waktu maghrib itu hilangnya cahaya hadza qaul qadim. Indana Syafi'i qaulan fi mas'alah waqti akhiri waqti maghrib. Qaul jadid wa qaul qadim. Al-qaul jadid qawi. Qaul jadid qaul jadid waktunya kapan? Qaul jadid waktu maghrib itu adalah di saat terbenam matahari. Dah, itu masuk waktu maghrib. Berapa kadar waktunya? Bersuci, mencari air kalau nggak ada air, ya kan? Kemudian menutup aurat, azan, iqamah, menunggu jamaah, salat 6 rakaat. Nah, salat 6 rakaat. Kadar salat 6 rakaat. Karena sebagian yang menyatakan ada salat sunnah sebelum maghrib. 3 salat maghrib, 2 salat 7 rakaat. Ya kan? 3 salat maghrib, 2 salat sunnah sebelum maghrib, 2 salat sunnah setelah maghrib. Ada kadar waktu itu, maka itulah waktu maghrib. Jadi di qaul jadid, ya, waktu maghrib sangat sempit. Di qaul jadid waktu maghrib sangat begitu terbenam matahari, nah kadar tadi itulah waktu solat maghrib. Taib, antara solat maghrib dengan solat isya, kalau kita pakai qaul jadid, berarti ada sela di situ, tidak ada kewajiban solat. Misalnya solat zuhur bersambung dengan solat asar. Habis solat zuhur masuk solat asar. Habis solat asar masuk solat maghrib. Habis solat maghrib
ala qaul jadid, berdasarkan qaul jadid berarti nggak langsung masuk waktu isya. Di situ antara waktu maghrib kemudian berakhir waktu maghrib di qaul jadid nggak langsung masuk waktu isya. Ada faragh di situ, ada kekosongan daripada kewajiban salat. La ba'id. Kenapa? Karena seperti salat subuh. Antara salat subuh dengan salat zuhur apakah bersambung? La. Wa hakadha salat maghrib dengan salat isya tidak bersambung. Qaul jadid. Qaul qadim sebagaimana yang saya jelaskan tadi, akhir waktu maghrib hilangnya syafaq ahmar. Hilangnya kemerah-merahan, cahaya kemerah-merahan matahari itu hilang, disitulah berakhir waktu maghrib, kemudian langsung masuk waktu berarti menurut qaul qadim waktu maghrib bersambung dengan waktu isya. Dan alhamdulillah waqtarahu Imam Nawawi rajjaha, Imam Nawawi merajihkan qaul qadim wattaba'ahu mutaakhirun, kemudian diikuti oleh ulama mutaakhirin. Imam Nawawi tadi merajihkan waktu yang di qadim. Ala kulli hal ihtiyatan wa khurujan 'anil khilaf wal afdal solat maghrib itu dikerjakan di awal waktu. Karena memang semua solat yang paling afdal dikerjakan di awal waktu. Ya kan? Sebaik-baik amal adalah mengerjakan solat di awal waktu. Wal isya'u wa hiya 4 raka'atin wa awwalu waqtiha ghaibubatu syafaqil ahmari, yakni hilangnya syafaq ahmar. Ini sedikit setelah hilangnya syafaq ahmar tersebut maka masuk waktu isya. Wa akhiruhu tulu'i fajri shadiq. Akhir waktu isya itu terbitnya fajar sadiq. Ada dua fajar sadiq sama fajar kadzib. Ya, kalau fajar sadiq itu al-muntashir da'uhu mu'taridan. Jadi terbentang dia, muntashir cahayanya terbentang dari langit itu mu'taridan, di seluruh langit itu kelihatan dia. Ayat fajar sadiq. Bukan fajar sadboy. Ada ya. Jadi mu'taridan binawahis sama, terbentang di sama. Ada fajar qazib. Fajar qazib itu dia seperti ekor dhi'bi. Dhi'bi itu sejenis kayak serigala. Dia pertama terbentang di atas, kemudian turun dia ke bawah gini, kecil wah gitu. Nah, itu fajar kadzib. Waktu terbit fajar kadzib itu belum berakhir waktu isya, masih waktu isya. Adapun fajar shadiq, jadi muntashir, mu'tarid, itu akhir waktu isya. Baru nanti setelah itu masuk waktu subuh. Tamam. Alhamdulillah. Dia fajar kadzib tuh hilangnya cepat ya, sebentar aja. Muncul, kemudian hilang. Kalau kalian begadang, sekali-sekali lihat. Taib, isya juga memiliki 8 waktu fadilah sebagaimana tadi. Wa ikhtiyar. Waktu ikhtiyar di sini ila thuluthil lail. Waktu isya, waktu ikhtiyar itu ila thuluthil lail. Wa qila ila nisf. Ada yang bilang menyatakan nisful lail. Waktu jawaz bila karahah. Waktu jawaz bila karahah yakni sampai fajar kadzib. Waktu jawaz bi karahah makruh boleh, tapi makruh kita akhirkan sholat di waktu itu yakni sesudah munculnya fajar kadzib sampai tersisa waktu yang mungkin kita lakukan sholat bi akhafil mungkin, yakni melakukan fardunya saja. Tamam. Wa hurmatin, demikian juga isya memiliki waktu hurmah, yaitu akhir waktu di mana tidak muat kita lakukan salat secara sempurna bi akhafil mungkin. Wad darurah, demikian juga waktu darurah, yakni waktu hilangnya mawani minas salat. Sebagaimana tadi dijelaskan, waktu udhrin
juga memiliki waktu udhur, wa huwa waqtul maghribi liman yajma'uha taqdiman. Orang yang menjamak taqdim, tamam. Wa waqtu idrakin, waktu idrak seperti tadi, waktu datang mawa ini. Pertama suci masuk waktu, kemudian datang mawa ini. Tamam. Wa qala was-subhu wahya raka'atan. Subuh 2 rakaat. Juga tidak adakah la yushra' qasruha. Tidak ada kan? Cuma dikasar salat. Salat subuh enggak ada kasarnya. Wa awalu waqtiha tulu'ul fajri shadiq. Awal waktunya terbitnya fajar sadiq. Yani setelah sedikit terbit fajar sadiq itu, kalau tadi kan terbit fajar sadiq akhir waktu isya. Ya kan? Sedikit setelah itu langsung masuk waktu subuh. Wa akhiruhu tulu'u syamsi. Akhir waktu subuh terbitnya matahari. Waktu subuh walaha sab'atu awqat tafsilan, waktu fadilah sebagaimana tadi disebutkan. Wa ikhtiyarin, waktu ikhtiyar tu ilal isfar. Mana isfar tu bi an yadhhar nur, cahayanya tu tapi mataharinya belum terbit. Ada waktu isfar. Isfar tu yakni yadhhar dhau'nya, dhau' nahar. Yadhharu dhau'un nahar, kelihatan cahaya hari, cahaya matahari itu, ya kan? Tapi mataharinya belum terbit. Ada waktu isfar. Waktu isfar. Isfar min asfar. Asfar min kalimat safar. Safar yakni safar wa kashful ghata. Idza kashafatil mar'ah hijabaha. Jadi safar tu perempuan yang terbuka wajahnya tu, yakni membuka hijabnya tu, apa namanya? Burqa'nya tu disebut safirah. Safirah idza kashafat ghata, yakni membuka ghatanya. Termasuk mana tafsir adalah tafsir diambil dari kalimat as-safra, ya. Yakni tafsir, yakni kashful ghata, membuka sesuatu yang tertutup, yakni menjelaskan makna yang tertutup, tafsir, bayan. Tamam. Waktu fadilatin wa ikhtiyarin, waktu ikhtiyar sampai isfar tadi. Wa jawazin bila karahah, waktu jawaz dengan tidak makruh, yakni sampai ila tulu'il hamrah, kemerah-merahan. Maka waktunya sekali 3 masuk dari waktu fadilah, waktu ikhtiyar, waktu jawaz bila karahah. Wa jawazin bi karahah, kemudian waktu jawaz tapi makruh, yakni makruh mengakhirkan salat sampai waktu tersebut sesudah umrah, sesudah kemerah-merahan tersebut, sampai tersisa waktu untuk kita lakukan salat bi akhaffil mumkin, yakni mengambil fardunya saja, bi akhaffil mumkin. Kemudian waktu hurmah sama kayak tadi, akhir waktu yang tidak cukup untuk melakukan salat bi akhaffil mumkin. Tamam. Wa daruratin, yakni akhir waktu idza zalat al-mawani, jika hilang mawani, kemudian tersisa kadar takbiratul ihram. Sebagaimana dijelaskan tadi, wa waktu idrakin sama kayak tadi, waktu idrak. Wala yujadu laha waktu udhrin, dan waktu subuh tidak memiliki waktu karena subuh la tujma', subuh tidak dijama'. Tamam. Alhamdulillah. Huna al-musannif tidak menyebutkan azan, Aisyari, Syekh Mustafa menyebutkan azan. Qara'na wala la? Naqra'. Pause dulu. طيب قال الشريح تتميم في أحكام الأذان والإقامة. Hukum-hukum azan dan iqamah.
Al-adhan wal iqamah. Al-adhan yakni fi lughah i'lam. Mana i'lam adhan. Wal iqamatu masdar aqama. Masdar aqama. Tamam. Al-adhan wal iqamatu mustahabbani lil maktubah. Azan dan iqamah mustahab, kedua-duanya itu disunnahkan untuk solat maktubah, solat wahuma sunnata ainin lil munfarid. Azan dan iqamah tersebut sunnah ain bagi munfarid, wa sunnah kifayatin lil jamaah, sunnah kifayah untuk jamaah. Jadi di sini bukan azan disunnahkan untuk solat-solat maktubah, solat-solat wajib. Tamam. Qad yusannu li ghairi shalah. Terkadang azan disunahkan untuk selain solat. Masalan fil maulid. Orang yang barulah maulud, anak yang barulah lahir. Azan anak yang barulah. Qala Ibn Hajar fi Tuffah tu, anak yang baru lahir. Wal mahmum. Mahmum tu orang yang gundah gulana. Dah. Wal masru'. Il masru'. Disunahkan azan juga lil masru'. Masru' orang yang kerasukan jin. Wal ghadaban, orang yang marah. Orang yang marah, lagi marah. Dah, wa man sa'a khuluquh. Orang yang akhlak yang buruk. Sunahkan Sunahkan azan juga. Min insanin au bahimatin, baik manusia atau bahimah, hewan. Mana khulu yakni setan, setan. Hewannya tu kadang ngamuk gitu. Itu disunahkan azan. Juga manusia sunahkan azan. Kemudian wa muzdahim indal jais, yang ini di saat jais penuh, padat, ramai, itu disunahkan azan. Wa indal hariq, ini di saat kebakaran. Saat kebakaran. Waqila, ada yang menyatakan di saat inzalil ma'id fi qabrihi, di saat menurunkan mayat ke dalam kubur. Ada kan biasa diazanin kan? Kenapa qiyasan diqiyas ala awali khurujihi fid dunya? Jadi dikias kepada pertama kali dia lahir. Pertama lahir diazankan, di saat akhir di liang lahat juga dia diazankan. Lakin khilafuna. Sebagian menolak, tidak ada yang menyatakan tidak disunnahkan, sebagian menyatakan disunnahkan. Tamam. Ada sunnah selain maktubah, selain untuk salat. Tamam. Wal adhan dzikrun makhsusun syuri'a fil asli lil i'lami bis salatil mafrudati asalatan 'ala al a'yani walau fa'itatan. Azan tersebut zikir yang maksus disyariatkan pada asalnya untuk mengetahui, untuk memberitahu dengan solat fardu kepada orang, walau fa'itatan, walaupun solat yang fa'itah, solat yang terlalu luput, solat yang tidak dikerjakan. Baik, ada azan di mana syar'an. Wadah. Fala yutlabu li janazatin wa 'aidin wa nahwihima. Maka tidak disunahkan untuk solat jenazah, solat 'aid dan semisal keduanya. Seperti misalnya tarawih. Ya kan? Wa yunada lil 'aid wa nahwihi as-salata jami'ah. As-salata jami'ah. Yakni dhabitnya apa? Min kulli naflin syuri'at fihi al-jama'ah. Setiap solat sunnah
yang disyariatkan jamaah, maka tidak ada. Ini kullu naflin syuri'at fihi al-jamaah wa sulla jamaah. Kemudian solatnya juga jamaah. Ya. Maka tidak disunnahkan solat tarawih, solat Aid, ya kan? Tapi apa yang dikatakan di saat seperti ini? As-salata jami'ah atau as-salatu jami'atun. As-salata jami'ah. Yang Arabnya? As-salata jami'ah. Ha? Ala igra'ah. Igra'. Qimis salah, qimis salah. Qimis salah. Boleh juga, maaf. Kalau bacanya as-salatu jami'atan, ma i'rab? As-salatu jami'atan. Ma i'rab? Hadaratis salatu jami'atan. Wadah. Kalau baca as-salatu jami'atan, as-salata jami'atan. Tamam. Atau as-salatu jami'atun. As-salatu jami'atun ini mubtada khabar. Wa innama yusannu al-adhanu lil maktubati bi qaidain. Disunnahkan azan untuk maktubah itu harus adanya hanya dengan dua qaid. Yang pertama, al-awwalu an la yasilaha bihadiratin aw bifaitatin aw majmu'atin fa in wasalaha bi ihda hadhihi thalathi adzana lil aula faqat. Syarat yang pertama, dia tidak menyambung solatnya, ya kan? Solat maktubah tu dengan hadirah, waktu solat yang hadir, au faitah atau jamaah. Seandainya dia sambung ketiga-tiga solat ini, salah satu dari tiga solat ini, maka diazan untuk yang pertama Masalan, orang mengqadha solat zuhur masalan. Ya kan? Masuk waktu zuhur masalan. Masuk waktu zuhur. Sementara dia punya solat yang belum dia qadha, solat faitah, solat yang belum dia qadha. Apakah solat faitah itu disunnahkan untuk azan juga? Nazar, kita lihat. Kalau dia sambung, yakni setelah dia solat zuhur sahibul waktu, memang di dalam waktunya tu, ya kan? Kemudian dia sambung dengan solat faitah, solat yang dia ingin qadha, ya kan? Atau dia sambung lagi dengan jamaah yang lain, ya kan? Wasal, maka disunnahkan azan yang pertama saja. Wadah? Tamam. Wathani kaunuhu lidzakkar walau sabiyan wa munfaridan bi'amranin aw ghairi. Yang kedua, azan tersebut untuk laki-laki. Lakukan bagi laki-laki walau sabi dan munfarid sendiri. Di bangunan, baik di masjid, ya kan? Wa ghairihi, atau selain di bangunan tersebut. Walau sami'a al-adhana min ghairihi wa lam yuridi as-salata ma'ahum fala yusanna lil untha wa khuntha wala liman sami'ahu min ghairihi wa arada as-salata ma'ahum shalla bil fi'li. Dan seandainya dia mendengar azan dari selain dirinya dan dia tidak berencana solat, ya kan, dengan orang tersebut, maka tidak disunnahkan dia azan, baik untuk laki-laki dan dan juga tidak disunahkan azan bagi orang yang mendengar azan dari orang lain dan dia ingin salat bersama mereka. Misalnya udah ada yang azan, ya kan? Datang kita azan ini gila, lausan. Jadi kalau udah ada orang yang azan, kita Taib. Wa yusannu aidan li jama'atin thaniyatin ma'a raf'i sauti bih.
Disunatkan juga azan untuk jamaah yang kedua. Yang kedua beserta meninggikan suara. Fa ini ijtama'a alaihi fawaid wa arada qada'aha mutawaliyatan awwala baina hadiratin wa faitatin aw jama'a taqdiman aw takhiran wa wala bainahuma adzana lil awla wahdaha wa aqama lil kull. Seandainya seseorang terdapat solat fawaid, solat yang luput, yang tidak dikerjakan, kemudian dia berencana untuk mengqadanya mutawaliyah, berturut-turut, beriring-iringan. Misalnya ada orang solat, ada luput, nauzubillah, luput solat 5 waktu misalnya. Dia solat duhur, kemudian dia solat asar, dia solat maghrib, isya, subuh. Dia solat waktu tu. Dah mutawaliyah, ya kan? Faitah. Atau wala baina hadiratin wa faitatin, atau dia luput satu aja misalnya dia solat duhur, kemudian dia ingin mengqadha solat duhur yang kemarin dia lupa solat, ya kan? Atau dia ingin jamak takdim ataupun jamak takhir. Kemudian wala bainahuma, kemudian mengiringi langsung setelah itu solat, misalnya solat duhur dulu kemudian solat asar. Maka dia azan untuk solat yang pertama saja. Sisanya qamah. Walau limunfarid, kita solat sendiri, walau munfarid. Solat untuk solat azan itu yang pertama aja. Wa tustahabbu lil mar'ati al-iqamatu lal adhanu. Disunnahkan bagi perempuan iqamah, lal adhan. Perempuan hanya iqamah, tidak disunnahkan Kalau azan perempuan boleh azan? Fayajuzu li nafsiha walin nisa la lirrijal wal khanatha. Maka boleh dia azan untuk dirinya sendiri, untuk sesama perempuan. Tidak boleh untuk laki-laki dan khuntha. Sementara khunsa itu hanya boleh mengazankan untuk dirinya sendiri. Boleh? Tamam. Wa syurutu sihhatil adzan wal iqamah, syarat sahnya adzan dan iqamah. Yang pertama, dukhulul waqti fil waqi'. Masuknya waktu fil waqi'. Fi nafsil amri. Ini masuk waktu. Illa adzan as-subhi, kecuali adzan subuh. Fayajuzu ba'da nisfil lail, maka boleh azan subuh sesudah lewat pertengahan tengah malam, lewat tengah malam. Karena Rasulullah ada 2 muadzin. Siapa? Bilal sama siapa tu lagi? Ibnu Ummi Maktum. Jadi Rasulullah berkata, inna bilalan yu'adzinu bil-lail. Bilal itu azan di waktu fakulu washrabu hatta yu'adzinu ibnu Ummi Maktum. Jadi sampai hatta yunadi Ibnu Ummi Maktum, sampai Ibnu Ummi Maktum yang azan. Ada 2. Pertama Bilal, berarti azan yang pertama. Maka kata Rasulullah, fakulu washrabu. Ya kan? Masih boleh makan. Sampai azan Ibnu Ummi Maktum. Wa illa adzanul awal yaumal jum'ah fayajuzu qabla zawal. Demikian juga azan yang pertama di hari Jumat boleh dilakukan sebelum zawal. Wat tartib lil ittiba'. Demikian juga tertib lil ittiba', karena mengikuti hadis. Kan? Fa in akhalla bit tartib walau nasiyan lam yasihha.
Wa yabni 'ala al-muntadhim minhu wal istinafu aula. Seandainya ada kekurangan dengan tertib, ya kan? Walaupun lupa, maka tidak sah azannya. Misalnya, asyhadu an la ilaha illallah, langsung hayya 'alal shalah. Enggak boleh. Boleh. Lam yasi. Walaupun lu, bagaimana dia lakukan? Yabni 'alal muntadhim minhu. Yani, masalan, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Ya kan? Terus hayya 'alal shalah. Maka dia ulang di syahadu an la ilaha illallah. Wal istinafu aula. Memulai dari awal ada ya? Wal muwalatu baina kalimatihima. Kemudian muwalah. Muwalah mutatabi', berurut, tidak diselangi dengan waktu yang lama. Id tarkuha yukhillu bil i'lam. Karena meninggalkannya tersebut bisa mengurangi tujuan daripada bil i'lam, memberitahu orang. Falau tarakaha fi ahadihima walau nasiyan batal. Seandainya dia tinggalkan muwalah, maka walaupun lupa. Naam la yadur yasirus suqut au kalamin walau amdam wa qasada bihi qat'ahu idh la tushtaratu fi hanniyah. Kan tetapi tidak apa-apa sedikit diam atau sedikit kalam walaupun sengaja dan dia ingin memotongnya tersebut, karena di azan dan iqamah tidak disyaratkan nih. Wa kaunuhuma min syakhsin wahid. Kemudian azan dan iqamah tersebut satu orang. Wa kaunuhuma bil arabiyah. In kana thama man yuhsinuha. Menggunakan bahasa Arab. Jika ada orang yang bagus, maka orang tersebut, ya kan? Wa illa sahabi ghairiha. Seandainya tidak ada, boleh dengan bahasa yang lain. Ka'adzkaris shalah, seperti zikir-zikir salat. Kama fi Turki ya. Turki dirubah azan masa sekuler menjadi bahasa Turki. Azannya pakai bahasa lam yasi. Enggak sah. Ala mazhabina. Wallahu alam fi mazhabil akhar la arif. Sama melanjut, wa isma'u ba'dil jama'ati walau wahidan au untha. Memperdengarkan sebahagian jamaah langsung walaupun hanya satu orang atau perempuan. Wa isma'ul baqin bil quwwah, yakni bisa memperdengarkan orang lain bil quwwah, secara potensi. Suara dia agak besar, kemungkinan dengar. Wal akmal isma'u jami'ahim bil fi'li, yakni yang sempurnanya adalah memperdengarkan kepada semuanya. Fala yujzi'ul israru bi syai'in minhuma illa tarji'. Maka tidak boleh israr, sir, kita baca sir, ya kan, dari azan dan iqamah tersebut, kecuali tarji'. Tahu tarji'? Mana tarji'? At-tarji' mengulang kalimat syahadah dan syahadatain. Syahadah ala Allah wa syahadah ala Rasulillah. Tarji' itu, masalan tarji', kan? Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Dah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada mana tarji'? Yarji' marratain. Ulang dua kali. Jadi di tarji' itu mengulang syahadah. Wa isma'u nafsihi bihisu yasma' jami'ahu haitsu la mani'a min nahwi, memperdengarkan dirinya sendiri di mana dia bisa memperdengarkan seluruhnya, di mana tidak ada penghalang, semisal tuli seperti itu.
Wa syartul muadzin al-islam wa tamyiz wa dzukurah. Syarat muadzin adalah Islam, tamyiz dan laki-laki. Sunnahnya wa sunnah tartiluhu, yakni tartil. Tartil. Paham tartil? Wa tarji'. Ini tadi disunahkan tarji' bi an yu'ida syahadatain sirran. Kayak tadi saya bilang apa namanya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu di asyhadu alla, mungkin kalau kalian pernah lihat orang azan sebagian tapi enggak semua. Namanya sunnah, mungkin udah lupa orang. Tapi disunahkan itu. Jadi sebelum baca asyhadu alla, sir dulu. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru dia ulang dengan suara yang besar. Wa tathwib, disunatkan taswib fi subhi. At-taswib bi an yaqula ba'da hayal al-falah as-salatu khairum minan naum marratain. Dua kan? Dua lah sama tathwib. Wa tusannu salatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam minal muadzin wal muqim was sami' ba'dahuma. Disunahkan salat dan salam kepada nabi dari muadzin dan muqim dan orang yang mendengarnya. Thumma yaqulu aqiba ma dzukir Allahumma rabbi hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammad al-wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful adadu. Di sebagian riwayat menyebutkan barang siapa yang membaca salawat dan doa ini setelah salat, kana lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Insyaallah baca. Wadah masalah azan tiap hari kita dengar. Sehari 5 kali ya. Hal wadah nakif biada. Astagfirullah. طيب نقف بهذا. طيب. Berarti ini